Kejaksaan Negeri Surabaya mencatatkan prestasi luar biasa di akhir tahun 2025. Lebih dari 3 kali lipat target A Negeri Surabaya berhasil pendapatan negara bukan pajak atau PEN sebesar 10 miliar rupiah pada tahun 2025, atau meningkat hingga 300% dari target awal 3,2 miliar yang telah ditetapkan. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Aji Prasetya dekatkan bahwa, Kejari Surabaya terdiri dari 6 bidang kerja yakni pembinaan, intelijen hukum, bidang usaha dan pembinaan hukum, investigasi khusus, perdata dan tata usaha negara atau Datun, serta bidang pemulihan aset. Bidang pemulihan aset kini semakin dikenal publik melalui hasil-hasil kerja yang signifikan. Meskipun fokus utama seringkali ada pada pemulihan aset, capaian bidang pembinaan juga menjadi bagian penting yang perlu dipublikasikan karena memiliki kontribusi nyata bagi negara dan kolaborasi dengan masyarakat. Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Surabaya menetapkan target PEN sebesar 11 miliar namun realisasinya hanya mencapai 8,2 miliar. Namun di tahun 2025, paket PEN dari Surabaya yang ditetapkan lebih rendah sebesar 3,2 miliar rupiah. Namun yang dicapai jauh melampaui ekspektasi yakni sebesar 10 miliar rupiah. Jika dihitung secara persentase peningkatan ini sekitar 300% dari target yang telah ditetapkan. Di Surabaya kita ada 6 bidang, yaitu pembinaan, intel, bidung, biksus, datun, kemudian pemulihan aset. Sekarang kasih BP atau sekarang lebih dikenal dengan nomenklatur kasih pemulihan aset. Nah, ini manifestasi daripada organisasi yang telah dibentuk di tingkat Kejaksaan Agung, yaitu Badan Pemulihan Aset. Saya mulai dari pembinaan, kenapa juga saya perlu sampaikan di sini karena ini juga merupakan target ataupun capaian kinerja yang harus dipublikasikan, yang memang merupakan hal penting juga bagi organisasi kita dan juga tentu saja mempunyai korelasinya bagi masyarakat atau negara. Yaitu di tahun 2024 saya mulai, bahwasanya kita Kejaksaan juga mempunyai target untuk bisa memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak. Target di tahun 2024 itu 11 miliar, namun terrealisasi 8 miliar 200 seperti yang sudah dibagikan, jadi presentasi 74%. Namun di tahun 2025 target PNBP kita targetkan 3 miliar 200, namun alhamdulillah kita bisa merealisasikan ataupun memberikan pemasukan bagi negara yaitu sebesar 10 miliar. Nah, ini merupakan peningkatan dan peningkatannya bila mana dipresentasikan yaitu sebesar 300% kenaikannya. Perlu saya sampaikan lagi, apa sih sebetulnya PNBP yang ada di Kejaksaan itu, yang merupakan pendapatan ataupun penerimaan negara itu kita peroleh dari sewa tanah gedung, penggunaan sarana prasarana, kemudian ongkos perkara, kemudian ada denda pelanggaran lalu lintas, denda hasil tindak pidana lainnya, kemudian uang sitaan itu juga merupakan dalam kurun waktu 1 tahun. Selain itu juga kita melakukan kegiatan edukasi jaksa masuk sekolah dan kampanye anti korupsi. Nah, yang perlu ditekankan di sini yang paling penting dan menjadi sorotan di bidang intelijen ini itu adalah kegiatan tabur ataupun tangkap buron. Alhamdulillah pada tahun 2025 ini kita berhasil mengamankan baik buron maupun terpidana, baik terpidana tindak pidana umum yang belum dilakukan eksekusi itu sejumlah 8 orang. 8 orang ini kita gabungkan yang terdiri dari DPO ada sejumlah 5 orang dan selebihnya adalah 3 orang itu dari perkara tindak pidana umum yang saat mau dieksekusi yang bersangkutan tidak kooperatif. Jadi kita jemput secara paksa ataupun kita lakukan upaya-upaya paksa lainnya. Kemudian perlu juga saya sampaikan, alhamdulillah pada tahun 2025 ini kita dinilai oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bahwasanya kinerja di bidang intelijen di Kejaksaan Negeri Surabaya itu kita mendapatkan peringkat keempat dari 39 kejaksaan negeri dan kota. Kemudian beralih di bidang tindak pidana umum,
Jadi mungkin rekan-rekan ini yang sering melakukan interaksi dengan Kasipidum ataupun melakukan kontrol terhadap proses penegakan hukum yang kita lakukan, dan ini juga saya apresiasi karena juga tanpa rekan-rekan juga semuanya itu juga tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Jadi untuk di tahun 2025 ini perkara yang masuk yaitu ditandai dengan SPDP hingga saat ini yaitu di akhir Desember itu sejumlah 1.793 perkara. Ini juga merupakan perkara yang biasa kita temuin, diantaranya perkara pencurian ini yang paling banyak ya, pencurian, kemudian ada penodaan, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Nah, rata-rata pencurian ini yang paling banyak. Nah, ini mungkin rekan-rekan saya juga sering baca di media yang rekan-rekan tulis, banyak sekali kejadian-kejadian pencurian yang terjadi di kota Surabaya, dan ini tentu saja menjadi fokus utama kita para penegak hukum untuk bisa menerapkan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan baik. Selain itu juga kita sudah mempunyai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diberikan kewenangan untuk melakukan RJ atau Restoratif Justice. Ini kita diberikan kewenangan mandiri, yaitu apa yang dikatakan mandiri di sini Pak Kajati diberikan kewenangan untuk bisa menentukan apakah RJ tersebut disetujui atau tidak. Karena kewenangan mandiri ini tidak diberikan ataupun belum diberikan kepada keseluruhan Kejati yang ada di Indonesia ini, diantaranya yang baru diberikan yaitu di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Untuk tahun ini perkara yang berhasil kita RJ-kan yaitu sebanyak 56 perkara. Bisa Bapak Ibu semua lihat ada jumlahnya di beberapa tindak pidana yang sudah kita golongkan. Atas prestasi tersebut kita diberikan peringkat 1 Kejaksaan Negeri Tipe A penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif justice se-Jawa Timur tahun 2025. Jadi produk RJ 56 itu dianggap yang paling banyak yang bisa kita lakukan se-Jawa Timur. Kemudian juga baru-baru saja kita juga mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Agung terhadap instansi eksternal peringkat nomor 2 nasional dalam pelaksanaan e-Berkadu. E-Berkadu ini suatu bentuk sistem proses penegakan hukum yang sinkronisasi antara kejaksaan, pengadilan, dan polisian. Jadi di mana proses pelaksanaan penegakan hukum ini terintegrasi. Nah, di sini Kejaksaan Negeri Surabaya dianggap mempunyai nilai sehingga diberikan peringkat 2 nasional. Lebih lanjut Aji Prasetyo menambahkan, PNPB di Kejaksaan berasal dari berbagai sumber, antara lain sewa tanah dan bangunan, biaya administrasi terkait perkara denda pelanggaran umum, denda dari tindakan hukum lainnya serta uang sitaan yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.